Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, saya akan kembali membacakan cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Dan judul kisah pada hari ini adalah La Madukeleng. Seperti apa kisahnya? Sebelum memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya. Oke, kalau sudah langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia kisah La Madukeleng. Alkisah, ada seorang raja muda di kerajaan Goa. Beliau dikenal sebagai raja yang bijaksana. Dia juga dikenal sangat perhatian dan peduli dengan rakyatnya. Sang raja ini punya kebiasaan unik, yaitu menyamar menjadi seorang pedagang atau pengemis untuk kemudian mengamati bagaimana kegiatan sehari-hari rakyatnya. Kebiasaan ini dilakukannya selama beberapa waktu, hingga suatu ketika dia secara tidak sengaja mendengar percakapan dua orang kakak beradik di dalam sebuah gubuk di pinggir sungai. "Kak, kalau suatu hari nanti kakak menikah, laki-laki seperti apa yang kakak mau?" tanya sang adik. "Saya mau menikah dengan koki raja, supaya kamu tidak kelaparan lagi." "Kalau kamu, Dik?" "Kalau aku mau menjadi istri raja, supaya aku bisa menguasai negeri ini." Demikian jawab sang adik. Mendengar percakapan itu, sang raja kemudian beranjak pergi dan berniat untuk mengabulkan keinginan dari kakak beradik tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, sang raja memerintahkan beberapa orang pengawalnya untuk pergi menjemput kakak adik tersebut. Meskipun dengan sedikit rasa cemas dan takut, akhirnya si kakak adik ini pun mau ikut dibawa ke istana. Sesampainya mereka berdua di istana, mereka langsung memberikan hormat kepada sang raja. Setelah memberikan hormat kepada sang raja, si kakak pun kemudian memberanikan diri untuk bertanya. "Mohon maaf Baginda, apa gerangan tujuan Baginda memanggil kami ke sini?" tanya sang kakak dengan penuh rasa cemas. Sang raja pun menjawab, "Tenang saja, sebelumnya aku meminta maaf karena mendengarkan percakapan kalian semalam. Tujuanku memanggil kalian ke sini adalah untuk mengabulkan keinginan kalian semalam," jawab sang raja. Mendengar jawaban itu, kakak adik tersebut pun merasa sangat senang. Mereka tidak menyangka mimpinya bisa terwujud secepat ini. "Sesuai permintaan kalian, kamu akan kujadikan istriku," ucap sang raja sambil menunjuk si adik. "Dan kamu akan aku nikahkan dengan seorang koki terbaikku," ucap sang raja sambil menunjuk sang kakak. Diadakanlah pesta pernikahan dari mereka berdua. Si kakak menikahi juru masak istana dan adiknya menikahi sang raja. Namun, namanya manusia, setelah beberapa waktu menikah, muncullah rasa iri dalam diri sang kakak. Dia iri kepada adiknya karena adiknya ini menjadi istri raja, sedangkan dia hanya menikahi seorang juru masak istana saja. Setelah setahun lamanya pernikahan keduanya, sang adik pun kemudian melahirkan seorang anak pertamanya. Anak pertamanya adalah seorang bayi laki-laki yang tampan. Namun, karena adanya rasa iri dalam diri sang kakak, maka si kakak tersebut kemudian menukarkan bayi tersebut dengan seekor kucing. Lantas, bayi tersebut kemudian diasingkan ke sungai Jeneberang. Tidak hanya sampai di situ, si kakak juga memerintahkan kepada orang-orang di istana agar menyebarkan berita bahwa sang raja telah melahirkan seekor anak kucing. Tentu saja sang raja pun merasa malu akan hal ini. Dia pun kemudian memerintahkan untuk menjebloskan istrinya, yakni sang adik, ke dalam penjara karena telah mencoreng nama baik sang raja. Sementara itu, si bayi tersebut secara kebetulan ditemukan oleh seorang kakek yang tengah mencari ikan di sungai. Si kakek pun terkejut. Siapa gerangan orang tua yang tega melakukan ini terhadap anaknya, pikir si kakek.
Tanpa buang-buang waktu, si kakek pun kemudian membawa bayi tersebut ke rumahnya dan menunjukkan bayi tersebut kepada istrinya. Istrinya pun merasa kasihan terhadap apa yang terjadi pada bayi tersebut. Namun di satu sisi, istri dari kakek tersebut alias si nenek ini juga sedikit merasa gembira karena memang sudah dari dulu dia mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayang, hingga tua dia belum dikaruniai seorang anak. Alhasil, si nenek pun berinisiatif untuk merawat saja bayi ini bersama dengan si kakek, yang juga setuju. Mereka menganggap bahwa mungkin inilah jawaban atas doa-doa mereka selama ini. Bayi tersebut pun kemudian dirawat oleh mereka dan diberi nama Lama Dukeleng, yang tak lain adalah putra mahkota. Singkat cerita, Lama Dukeleng ini pun kemudian tumbuh dewasa dan menjadi seorang pemuda yang tampan dan berani. Dia diajarkan berbagai macam ilmu oleh si kakek. Salah satunya adalah ilmu bela diri. Ketika dianggap telah cukup dewasa, akhirnya si kakek dan nenek ini pun memutuskan untuk menjelaskan yang sebenarnya. Mereka pun memberitahu Lama Dukeleng bahwa dia bukanlah anak kandung mereka, serta bagaimana mereka menemukan Lama Dukeleng ketika masih bayi. Namun karena penasaran, akhirnya Lama Dukeleng pun memutuskan untuk mencari tahu siapa orang tua aslinya. Si kakek menyarankan agar menyusuri sungai Jenerang sampai ke atas gunung. Mungkin Lama Dukeleng akan menemukan jawaban di sana, karena dari situlah dia berasal. Sebelum berangkat menyusuri sungai, si kakek dan nenek terlebih dahulu memberikan dua benda pusaka kepada Lama Dukeleng. Benda tersebut adalah sebuah keris dan sebuah batu permata. Lama Dukeleng pun kemudian menerimanya dan berpamitan kepada orang tua angkatnya ini. Dia berjanji setelah menemukan orang tua kandungnya, dia masih akan tetap menganggap si kakek dan nenek ini sebagai orang tuanya juga. Akhirnya, berangkatlah Lama Dukeleng untuk menyusuri sungai Jenerang. Setelah beberapa hari menelusuri sungai Jenerang ini, Lama Dukeleng di suatu malam bermimpi dirinya didatangi oleh seorang kakek-kakek yang menyuruhnya untuk mandi dan mencuci kedua benda pusaka pemberian orang tua angkatnya ini di sebuah telaga. Maka kelak nanti, Lama Dukeleng akan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan benda pusaka ini. Lama Dukeleng pun kemudian terbangun dari mimpinya dan keesokan harinya melanjutkan perjalanannya. Dan benar saja, tak berselang lama, Lama Dukeleng benar-benar menemukan sebuah telaga seperti yang dibilang seorang kakek di dalam mimpinya. Lama Dukeleng pun kemudian bergegas untuk mandi dan mencuci kedua benda pusaka tersebut, dan kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Lama Dukeleng sampai di sebuah desa yang tengah diserang oleh sekelompok perampok. Lama Dukeleng tanpa berpikir panjang langsung menghajar para perampok tersebut. Dikarenakan sejak kecil dia telah diajari ilmu bela diri oleh orang tua angkatnya, maka mudah saja bagi Lama Dukeleng untuk menaklukkan semua penjahat tersebut. Sayangnya beberapa warga desa mengalami luka-luka akibat diserang oleh para penjahat tersebut. Lama Dukeleng pun kemudian teringat dengan mimpinya. Dia pun mengeluarkan kedua benda pusaka miliknya dan digunakannya untuk menyembuhkan para warga yang terluka tadi. Dan ternyata memang benar, kedua benda pusaka tersebut berhasil membuat sembuh para warga tadi. Selain itu, Lama Dukeleng juga menyembuhkan beberapa warga lainnya yang terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Lambat laun, mulai tersebarlah cerita tentang kesaktian Lama Dukeleng ini, tersebar ke berbagai macam penjuru negeri. Setelah selesai menyembuhkan semua warga, Lama Dukeleng kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, di tengah perjalanannya, rupanya datang lagi seseorang yang meminta bantuan kepadanya. Namun kali ini, pasien yang hendak disembuhkan ternyata bukanlah sembarang pasien, karena pasiennya adalah sang raja yang rupanya sedang menderita suatu penyakit. Alhasil, Lama Dukeleng pun kemudian beranjak ke istana raja dan segera menemui sang raja. Ada perasaan aneh yang dirasakan oleh Lama Dukeleng ini. Entah mengapa dia merasa seperti terhubung batinnya dengan sang raja. Pun halnya dengan sang raja, dia merasa
seperti sudah mengenal Lama Dukeleng ini dengan sangat lama, padahal baru kali ini mereka bertemu. Lama Dukeleng kemudian mengeluarkan kedua benda pusakanya, mencelupkannya ke dalam segelas air dan meminta sang raja untuk meminumnya. Dan seperti yang diharapkan, penyakit raja pun langsung sembuh seketika. Benar-benar ajaib. Sang raja sangat senang dengan kesembuhannya. Dimintanya Lama Dukeleng untuk menginap selama beberapa hari di istana. Tidak lupa, sang raja pun juga menanyakan asal-usul Lama Dukeleng ini. Namun, sang raja merasa prihatin ketika mengetahui bahwa Lama Dukeleng ini sedang dalam perjalanan mencari orang tua kandungnya yang telah membuangnya ke sungai waktu masih kecil. Alhasil, sang raja ini pun selalu teringat dengan Lama Dukeleng. Setiap hendak tidur di kamarnya, si raja ini selalu overthinking dan membayangkan Lama Dukeleng. Sampai kemudian dia teringat dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu, dan dia pun kemudian mulai menanyakan kebenaran dari peristiwa tersebut. Benarkah istriku melahirkan seekor kucing? Atau jangan-jangan... Sang raja pun mulai curiga dengan hal ini. Sang raja pun mencari tahu siapa saja orang-orang yang membantu persalinan istrinya, dan tersebutlah nama sang kakak. Alhasil, sang raja memanggil si kakak untuk menanyakan kebenaran dari persalinan istrinya. Dan benar saja, sang kakak tidak bisa berkutik setelah diinterogasi mati-matian. Sang kakak hanya bisa menangis sedih dan merasa sangat bersalah. Dia pun kemudian akhirnya mengaku dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, di mana dia menukarkan sang bayi dengan seekor kucing, dan juga tentang apa yang dilakukannya terhadap bayi tersebut. Cerita ini pun langsung mengingatkan raja tentang Lama Dukeleng, yang juga bercerita bahwa sewaktu bayi, dia ditemukan oleh kakeknya di sungai. Setelah mendengar pengakuan tersebut, sang raja pun langsung menjebloskan si kakak beserta suami dan antek-anteknya yang terlibat dalam konspirasi ini ke dalam penjara bawah tanah. Sebaliknya, si adik yang sejak lama mendekam di penjara pun kemudian dibebaskan oleh sang raja. Sang raja juga memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Lama Dukeleng. Dan akhirnya mereka bertiga pun kemudian berkumpul kembali. Sang raja memeluk erat istrinya dengan penuh tangis dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Lama Dukeleng pun kemudian tersentak kaget. Dan tanpa banyak bicara, sang raja pun langsung memeluk Lama Dukeleng dan berkata, "Akulah orang tua yang selama ini kau cari. Kau adalah anakku," ucap sang raja dengan penuh haru. Ketiganya pun berpelukan dan untuk pertama kalinya akhirnya keluarga tersebut bisa berkumpul kembali secara utuh. Akhir kisah, Lama Dukeleng pun kemudian diangkat sebagai putra mahkota. Dan seperti janjinya, dia menemui kedua orang tua angkatnya dan mengajak keduanya untuk bersama-sama tinggal di istana. Dan demikianlah akhir kisah dari mereka semua yang tentu saja berakhir dengan kebahagiaan. Dan teman-teman, demikianlah tadi kisah dari Lama Dukeleng ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain agar cerita rakyat seperti ini bisa terus lestari dan diketahui oleh banyak orang sehingga tidak terlupakan oleh Saman tentunya. Oke, dan jangan lupa juga subscribe ke channel ini tentunya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.